Horas, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita dengarkan kabar baik bagi kita yang menjadi renungan harian buat kita pada pagi hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Saudara, salah satu tantangan dan godaan terbesar yang dihadapi manusia adalah lingkungan di mana kita berada. Terutama bila kita sendirian berada di tengah-tengah lingkungan yang bersifat mayoritas dan mendominasi. Itu akan selalu menjadi tantangan dan godaan buat kita. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi dalam hal hubungan kita dengan lingkungan. Yang pertama, kita dipengaruhi oleh lingkungan, bahkan kita sangat bergantung pada lingkungan, kita ikut dan menjadi serupa dengan lingkungan. Bila lingkungannya positif, maka kita juga akan menjadi positif. Bila lingkungannya negatif, maka kita juga akan ikut menjadi negatif. Yang kedua, kita berada di tengah lingkungan, tetapi kita menjauh dari lingkungan. Kita menjadi seorang yang berbeda, bahkan asing bagi lingkungan itu. Kita tidak pernah terlihat dan terlibat dengan lingkungan. Yang ketiga, kita tetap berada di tengah lingkungan, menjadi bagian dari lingkungan itu, tetapi tetap mempertahankan identitas dan jati diri, tidak menjadi serupa dengan lingkungan. Ayat hari ini adalah tentang Daniel, salah satu dari 4 orang Israel pilihan yang dipilih oleh Raja Nebukadnezar yang ketika menyerang Yehuda dan mengepung Yerusalem, lalu bangsa Israel dibawa ke pembuangan di Babel. Namun dalam penyerangan itu Nebukadnezar memilih beberapa pemuda pilihan yang berasal dari keturunan raja, dari kaum bangsawan yang berperawakan baik, yang pintar dan cerdas untuk bekerja di istana raja. Di antara mereka terdapat Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Di Babel, pemimpin pegawai istana mengganti nama mereka. Daniel menjadi Belsazar, Hanania menjadi Sadrah, Misael menjadi Mesah, dan Azaria menjadi Abednego. Daniel adalah orang yang taat pada agamanya, bahkan sangat taat. Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan untuk itu secara khusus ia minta pada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Kita mungkin mengatakan Daniel seorang yang fanatik. Ya. Tetapi dalam hidup beragama, fanatisme kadang-kadang perlu. Dan di dalam hidup beragama tentu ada kewajiban dan ada larangan. Sebagai penganut agama yang baik, tentu harus taat pada kewajiban dan larangan agamanya. Daniel adalah hamba Tuhan yang taat. Tentu tidak mudah bagi Daniel mempertahankan imannya, terutama dia berada di istana raja. Tapi justru dengan sikap itu Daniel dihargai di istana raja.
Dan Daniel disertai Tuhan. Tuhan pakai Daniel menjadi hambanya untuk menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan padanya. Saudara, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, marilah kita jalankan firman Tuhan, ajaran Tuhan dengan baik. Apa yang wajib kita lakukan, mari kita lakukan. Dan apa yang harus kita jauhi, mari kita jauhi. Kepatuhan adalah sikap yang paling disukai oleh Tuhan. Dengan kepatuhan kita dalam beriman, patuh pada firman Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya pada kita. Amin. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa kami di surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk kehidupan ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu memberi dorongan, kekuatan, semangat, motivasi bagi kami di dalam menjalani hari ini, terutama di dalam melangkah melakukan segala tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Sehingga firman-Mu memberi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup ini, terutama Tuhan, kekuatan ketika kami menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan, dan cobaan dalam hidup ini. Kiranya apa yang kami hadapi, kami tetap ingat akan firman-Mu, sebagaimana hamba-Mu Daniel yang tetap teguh beriman, tetap mempertahankan imannya di tengah-tengah pengaruh lingkungan yang sangat besar, yang sangat dominan. Kiranya semangat Daniel memotivasi kami, agar kami menjadi pengikut Kristus yang lebih sungguh dan lebih setia lagi mengikut Engkau. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan di HKBP Durensawit, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, orang tua, sampai juga yang lanjut usia. Yang sakit kiranya Tuhan beri kesembuhan, kesehatan, yang berduka hiburkan mereka, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Berkati anak-anak kami di bangku sekolah, di bangku kuliah, berkati anak-anak kami di dalam pekerjaannya, agar mereka semua dapat melakukan tugas, pekerjaan rumah dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya, dalam sukacita, dan melalui pekerjaan mereka, Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Mu dan memberikan berkat-Mu pada mereka. Berkati kami juga seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di HKBP Durensawit, semua kegiatan program pelayanan pada hari ini, kiranya Tuhan pimpin agar semuanya berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi jemaat dan menjadi kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.